Rumah, Bu Narni sudah mondar-mandir membawa baskom berisi pakaian basah. Ia melirik ke pagar sebelah rumah Bu Karsa. Aduh, cucian hari ini baik banget. Jemur di halaman sendiri udah penuh. Udahlah, gantungan aja di pagar sebelah. Toh bukan seorangnya baik, gak pernah ribet kelakuan nebeng jemur. Wah, Bu Narni rajin banget dari pagi dan nyuci banyak ya. Cepet banget pagar penuh dari bajumu. Iya bu, maklum rumahku sempit ya, jemuran banyak. Jadi nitip di sini ya, kan sesama tetangga, harus saling bantu. Betul nggak bu? Iya sih, sesama tetangga emang sering bantu. Tapi pagarku kayak penuh sendiri. Orang entah ngeliatin aneh. Ah, orang juga pasti ngerti. Lagian baju ini kan bersih, bukan hal yang malu-maluin. Ya iya, cuma kalau tiap hari pagarku jadi kayak jemuran umum, rasanya agak gak enak juga dilihat. Aku cuma bentar kok, nanti kalau udah agak keringan aku angkat. Lagi pula lebih enak kenangin di depan sini, cepet keringnya. Ayo deh. Aku juga gak enak bu sebenarnya, tapi kalau nggak gini cucian numpuk. Aku juga bingung, dimaklumin ya. Iya, tapi tolong jangan tiap hari ya sekarang. Sekali aja, kalau emang udah gak ada tempat lagi. Iya deh bu, iya. Hari ini tuh cucian saya emang numpuk banget. Iya, kedepannya usahain ya, jemur di pagar rumah sendiri. Walaupun sempit, jangan repotin orang. Tenang bu, aku janji kalau cucian udah agak kering, aku langsung angkat. Gak lama-lama kok di sini. Ya udah. Aku juga nggak mau loh, bukan rasa tersinggung sebenarnya, tapi emang gimana lagi? Ya udah bu, aku juga gak mau ada masalah. Apalagi cuma gara-gara jemuran begini. Esoknya, udara masih agak lembab setelah hujan semalam. Bu Karsa sedang menyebelah halaman rumahnya, tapi langkah terhenti ketika melihat kain basah menutupi hampir seluruh pagar rumahnya. Bau apek menusuk hidungnya. Ya ampun, kok bisa sih? Kain basah sampai nutup pagar begini. Bau apa lagi dinding rumahku? Apalagi bu, kan cuma jemuran. Emang bikin masalah apa? Sampai muka Bu Karsa kayak gitu. Bukan gitu bu, rumahku ini kayaknya gak enak baunya. Kain basah nempel di pagar, terus angin aromanya sampai ke dinding. Jadi lembab dan bercamur jadinya. Lah bu, masa cuma karena bau dikit dipermasalahin? Namanya juga cucian, ya wajar ada bau sebelum kering. Iya, tapi kan ini bukan sekali dua kali, hampir tiap hari. Aku kan udah sering bilang, jangan terlalu penuh di pagarku. Aku heran deh, dulu katanya nggak masalah, kok sekarang ribut? Kalau emang gak ikhlas, bilang aja dari awal. Gak usah pura-pura baik. Aku gak pernah pura-pura baik bu, aku emang sabar. Tapi kalau terus begini, aku keberatan dong. Tetangga kan harus saling ngehargain. Seharusnya mah bisa lebih lapang dada. Itu namanya tetangga dekat. Tapi ini udah ganggu ya bu, rumahku jadi bau. Tamu pun komentar, aku malu loh ngeliat itu cucianku. Ya biarin aja, Bebo harus pusing toh. Kan tamu cuma numpang datang, nggak tinggal di sini. Maaf ya Bu Karsa, saya ngerti pasti risih kalau setiap hari lihat pagar rumah penuh cucian. Saya minta maaf atas kelakuan istri saya ya. Lah, kenapa sih kau minta maaf? Emang aku salah apa? Cuma jemur cucian doang kok. Jadi kayak dosa besar aja. Aku nggak bilang kamu salah, cuma kan kalau sudah ganggu orang lain sebaiknya kita coba cari cara lain biar nggak bikin orang sebel. Kamu tuh ya, selalu aja bela orang lain. Padahal aku nyuci repot tiap hari, jemuran gak muat. Kalau bukan di pagar Bu Karsa, ya di mana lagi? Aku ngerti kok, Nani capek nyuci. Tapi bukan berarti semua ditaruh tempat saya. Aku pun punya urusan sendiri di rumah. Nah, mungkin kita bisa bikin jemuran tambahan di halaman belakang biar nggak harus nebeng terus. Bikin jemuran tambahan itu butuh tempat. Lagi halaman belakang kita sempit, mana bisa cukup. Kalaupun sempit bu, setidaknya nggak semua ditaruh di aku. Kalau sesekali mungkin bisa maklum, tapi kalau tiap hari juga terbebanin aku. Dari kemarin-kemarin santai aja, sekarang sensitif. Jangan-jangan ada yang ngomong belakangnya, jadi ketikutan nyalahin aku. Nggak ada kok bu, aku sendiri yang ngerasain. Jadi tolonglah ya, jangan anggap aku cari ribut. Udahlah, nggak usah diperpanjang. Sekali lagi maaf ya Bu Karsa, nanti saya usahakan biar nggak sering-sering begini. Ih, kenapa sih? Kamu malah ikut-ikutan. Padahal aku sendiri yang tahu kondisi rumah. Kamu tuh bikin aku seakan-akan salah.
Aku cuma nggak mau hubungan kita sama tetangga jadi renggang, Nar. Hidup di kampung ini kan harus saling jaga perasaan. Ya udah kalau gitu. Tapi tetep ya, aku gak salah. Cuma numpang jemur doang, segini ributnya. Hari demi hari, kebiasaan Bu Narni semakin menjadi-jadi. Pagar rumah Bu Karsa kini bukan hanya dipenuhi pakaian basah, tapi juga selimut, bahkan karpet dan kain tebal. Air membasahi lantai teras. Astagfirullah, kok sekarang bukan baju lagi? Sampah karpet juga digantung di sini. Di tempat cucian umum rumahku. Kenapa sih Bu? Gak suka ya cucian aku di situ? Kenapa toh? Kan pagarnya masih berdiri, gak rusak kan? Ini berlebihan, Bu. Airnya netes ke teras. Terus di rumah jadi lembab, baunya nyengat. Ih, lebay. Cuma cucian aja kok dipermasalahin. Nanti juga kering sendiri. Kalau emang gak tahan, jangan berdiri di situ dong. Bu Narni, tolong ya. Aku udah diam selama ini, tapi makin lama makin keterlaluan. Kemarin kan kita udah ngobrol baik-baik. Ngobrol baik-baik katanya. Udah jelas-jelas kok bikin malah aku depan suamiku. Dia sampai minta maaf ke kamu. Jadi soal aku yang salah. Aku gak bermaksud begitu, Bu. Sumpah. Bohong, kamu tuh sengaja kan? Biar suamiku lihat kamu tuh lebih baik di matanya. Jangan kira aku gak ngerti ya. Kamu tuh pura-pura baik, tapi dalam hati mau ngerebut suamiku. Astagfirullahaladzim, Bu Narni. Apa-apaan gitu? Demi Allah, aku gak punya niat macem-macem. Aku cuma pengen hidup tenang sebagai tetangga. Jangan sok suci. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain suami kebela-belain kamu segala? Pasti ada sesuatu di balik itu. Suami Bu Narni cuma nyoba bersikap adil. Itu aja. Maafin aku ya, Bu. Nanti Ibu nyesel. Yaudah deh, kalau kamu nggak suka sama cucian aku, lapor sana ke RT atau ke orang kampung. Biar sekalian rame kampung tahu. Aku gak suka bawa ribut, apalagi orang kampung. Aku cuma minta pengertian, kayak lebih. Pengertian. Dari dulu, aku juga udah ngasih tahu kok. Aku cuma di sini. Kalau kamu nggak suka ya sudah. Jangan pura-pura sabar tapi ngomong di belakang. Aku gak pernah ngomong di belakang. Aku ngomongnya langsung. Dan ini emang udah kelewat batas, Bu. Malamnya, setelah sehari menahan jengkel, Bu Karsa akhirnya menghubungi suaminya lewat telepon. Suaminya, Pak Mudi, yang sedang merantau. Mas, aku udah gak kuat rasanya. Tiap hari, agar rumah penuh cucian Bu Narni. Sekarang sampai selimut sama karpet. Rumah rasanya jadi lembab. Sabar ya, aku tahu Sabar ya, aku tahu kamu orangnya kuat. Kalau emang terlalu ganggu, coba ngomong lagi baik-baik. Jangan sampai kamu yang sakit hati terus-terusan. Aku udah coba, Mas. Tapi malah dituduh aneh-aneh. Bu Narni bilang aku sengaja dekat sama suaminya. Padahal gak pernah punya pikiran gitu. Astagfirullah, sabar ya, jangan diladenin. Kalau dia mulai nuduh yang aneh-aneh. Aku takut, Mas. Lama-lama orang kampung bisa denger dan aku yang jelek namanya. Aku berusaha diem, tapi makin lama hati ini ngerasa beban. Aku ngerti, tapi sekarang kan posisiku jauh. Aku cuma bisa ngingetin kamu buat tetap sabar dan jangan kepancing. Kalau ada apa-apa, nanti kamu cerita lagi aku ya. Iya, Mas. Telepon berakhir. Keesokan harinya, sore hari, langit mendung tebal. Bu Narni sengaja mencuci sore untuk membuat Bu Karsa kesal. Tak lama kemudian, hujan deras mengguyur, disertai angin kencang. Jemuran Bu Narni yang menempel di pagar Bu Karsa berterbangan. Sebagian besar jatuh ke kolam ikan di halaman rumah Bu Karsa. Air sabun menyebar. Ikan pun mati satu persatu. Bu Karsa yang baru keluar menjadi panik. Astagfirullah, ikanku, kok bisa gini? Semua bajumu jatuh ke kolamku. Deterjen bikin ikanku mati. Bu Karsa berdiri di teras rumah sambil menahan tawa. Ya ampun, cuma ikan aja kok Bu. Gak usah heboh, kan bisa beli lagi. Ikan-ikan itu aku pelihara bertahun-tahun. Bukan sekedar hobi, tapi juga tambahan rezeki. Sekarang malah mati semua gara-gara jemuranmu. Salah sendiri pelihara ikan depan rumah. Kalau hujan ya wajar ada apa-apa. Jangan salahin aku. Jangan terbalik ya, Bu. Jelas-jelas pakaianmu tuh yang bikin jatuh. Lagi. Jelas pakaianmu tuh yang jatuh ke kolam. Air sabun yang racun ikan-ikanku. Kamu harus tanggung jawab. Gak mau, itu bukan salah aku. Angin yang bikinnya jatuh, bukan aku. Masa salahin diri aku gara-gara angin? Kamu sengaja kan jemur di pagarku pas udah mendung? Jelas cari masalah. Kalau jemur tempatmu sendiri, gak akan gini jadinya. Hehe, jangan udah macem-macem. Aku kan cuma nyuci, masa gak boleh?
Tega kamu, Bu. Ya udah, kalau Rugi yang ngebaji musibah, semua orang juga kena musibah kok. Jangan lebay nyalahin aku. Musibah dari mana? Inilah kamu. Aku sabar selama ini, tapi sekarang sabaranku udah habis. Ah, terserah sih. Aku juga capek dengerin keluhanmu tiap hari. Seolah-olah aku ini penjahat terbesar. Kalau kamu gak merasa salah, berarti emang hatimu udah buta. Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ih, bawa Allah segala. Padahal masalah cuma cucian. Baperan kamu. Ingin kata-kataku ya, Bu. Suatu saat kamu bakal nyesel sama sikapmu sendiri. Gak peduli. Malam itu, suasana rumah Bu Narni terasa tegang. Pak Rupan, suaminya, duduk di ruang tamu. Ia membuka pembicaraan dengan hati-hati. Narni, masalah tadi sore jangan dibiarin gitu aja. Aku khawatir ini bikin hubungan kita sama tetangga makin runyam. Ngapain sih kamu ribut lagi? Aku gak salah apa-apa. Yang ribut tuh bukan sah. Dia aja yang lebay gara-gara ikannya mati. Tapi kamu juga harus ingat, itu ikannya bukan sedikit. Dia pelihara dari lama, wajar kalau dia marah. Kita seharusnya kan minta maaf biar nggak tambah besar masalahnya. Kamu tuh kenapa sih? Selalu aja bela dia. Aku bukan bela dia, aku cuma lihat kenyataan. Emang ikan-ikannya mati karena cucian kita jatuh di kolam. Kita nggak bisa nutup mata. Iya, tahan apaan? Itu kan karena angin. Masa semua salah ke aku? Aku kan cuma minta kamu coba lihat dari sisi orang lain. Kalau kejadian itu terjadi di rumah kita, pasti kamu juga sakit hati. Alasanmu sama aja kayak bilang aku selalu salah. Padahal jelas-jelas aku cuma jemur cucian. Gak ada niat jahat. Aku tahu kamu gak ada niat jahat, tapi hasilnya sudah jelas ngerugiin orang. Itu yang harus kita perhatiin. Kamu tuh jangan percaya sama cerita Bu Karsa. Siapa tahu dia sengaja lebih cerita biar kamu kasihan sama dia. Narni, aku lihat sendiri pakai mataku, ikan-ikannya ngambang, pada mati di kolam. Ya udah, kalau percaya sama dia, berarti emang hatimu udah condong ke dia. Pasti kamu seneng kan bisa bela-bela dia mumpung sampai lagi merantau. Astagfirullah Narni, kamu ini ngomong apa? Nuduh aku hal yang gak masuk akal begitu. Lah, terus kenapa kamu mati-matian pasang badan buat dia? Kalau nggak ada rasa, pastinya kamu lebih dengerin aku, bukan dia. Emang aku lihat dia yang dirugiin. Kamu harus belajar bedain antara kebenaran sama perasaan. Ah, semua alasan. Aku nggak percaya. Kamu bikin aku kayak musuh di rumahku sendiri. Sementara yang lain malah kamu hormatin. Narni, aku capek dengar tuduhanmu. Aku udah sabar, tapi kamu terus mikir buruk sama aku. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Ya udah, kalau capek jangan main aku terus. Aku nggak mau denger lagi. Aku mau tidur. Beberapa hari kemudian, siang itu, Bu Narni tetap menjemur pakaian di depan rumah Bu Karsa. Setelah itu, ia tinggalkan dan masuk ke dapur. Tapi tak lama, ia mendengar suara aneh. Saat keluar, ia kaget melihat jemurannya penuh ulat dan serangga hitam. Duh, apaan nih? Kok bisa sih jemuranku penuh gini? Ih, jijik banget. Bu Narni mencoba mengambil bajunya, tapi ulat-ulat itu langsung merayap ke tangannya. Ya Allah, aduh, ulat di tanganku. Tolong, lepasin. Benar nih, astagfirullah, tanganmu kenapa? Sini kebantu, biar kamu gak panik. Enggak butuh bantuanmu. Jauh aja kamu dari aku. Jangan sok pura-pura baik. Aku beneran mau nolong, Bu Narni. Lihat ulatnya makin banyak. Kalau nggak cepat dibersihin, ntar kulitmu kenapa-napa. Udah, aku bisa sendiri. Sudi aku terima pertolongan kamu. Bu Narni, aku manusia juga. Aku masih punya hati. Kalau aku mau ketawa, gua akan nawarin bantuan. Udah, aku bilang gak perlu. Jangan banyak omong. Pergi dari sini, biar aku urus sendiri. Saat itu, Pak Rupan keluar karena mendengar teriakan keras. Ya Allah Narni, kamu kenapa? Kok ulatnya nempel semua di bajumu sama tanganmu? Cepet mas, tolong singkirin. Aku udah gak kuat. Cepetan. Tenang dulu, jangan gerak terlalu banyak. Nanti ulatnya makin nyebar loh. Pak Rupan membersihkan ulat dari tangan istrinya. Sementara Bu Narni ketakutan namun menahan gengsi untuk menerima pertolongan dari Bu Karsa. Beberapa hari berlalu, tangan Bu Narni tampak makin parah. Ruam merah menyebar, rasa gatal tak tertahankan. Salep yang melinti warung tidak mempan sama sekali. Suatu pagi, ia mendatangi rumah Bu Karsa. Karsa, oi. Aku udah gak tahan lagi ya. Tanganku mau tambah parah sejak kejadian itu. Jangan-jangan
Kamu yang ngelakuin ini ya, biar aku sengsara. Astagfirullah, apa maksudnya lo? Mana mungkin aku ngasih gituin ke tetanggaku sendiri. Jangan pura-pura lugu deh. Semenjak aku ribut sama kamu, tanganku gak sembuh-sembuh. Jelas ini ulahmu. Benar nih, demi Allah, gak pernah mikir jahat sama kamu. Apalagi berbuat hal kotor kayak gitu. Kamu pasti ketawa kan? Jadi aku susah begini. Kalau aku ketawa, buat apa kemarin aku coba nolongin kamu? Terus aku kasih liat kamu. Kasian katanya, padahal niatmu biar aku makin mau di kampung. Biar aku dianggap aneh. Jangan udah sembarangan dong. Aku gak punya urusan sama penyakitmu ini. Ini murni cobaan kamu. Jangan sampai kamu tambah dosa karena suzon. Udah cukup ceramahmu. Aku gak butuh kata-kata manis. Aku bakal kasih kamu pelajaran biar gak seenaknya. Punarni mengangkat tangan, berniat menampar Bukarsa. Namun begitu tangannya hampir mengenai wajah Bukarsa, rasa pedih luar biasa membuatnya menjerit. Sakit, panas. Astagfirullah, jangan dipaksa bu. Lihat, tapi yakinmu makin parah. Jangan deket-deket. Gak mau aku kamu sentuh. Ntar makin sakit kalau kamu pegang. Aku cuma mau nolong bu. Aku bisa ambil air hangat tuh. Atau enggak minyak gosok. Gak usah aku campur. Biar aku urus sendiri. Semua ini kutukan yang kamu buat. Aku yakin itu. Ya Allah benar nih. Percayalah, aku tetap doain supaya sakitmu segera reda. Simpen buat dirimu sendiri. Gak butuh aku belas kasihanmu. Punarni akhirnya terburu-buru meninggalkan rumah Bukarsa. Sejak hari itu, tahanan selalu diperban. Orang-orang kampung menyebutnya sebagai kutukan karena perbuatannya sendiri. Malam-malam, Punarni bisa menangis, menyesali, tapi masih belum menyesali semua perbuatannya.